Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita bisa kembali dalam mata kuliah Participatory Action Research, yang mana pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan ketiga dengan bantuan YouTube sebagai salah satu media pembelajarannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip Participatory Action Research atau partisipasi aktif atau riset partisipasi, begitu ya. Riset partisipasi, aksi riset partisipasi. Prinsip yang pertama dari PAR ini adalah yang paling menonjol dari sisi riset ini adalah prinsip partisipasi, gitu ya. Sebagaimana kita ketahui dari namanya saja ada participatory. Nah, di situ adalah partisipasi. Jadi prinsip pertama adalah prinsip partisipasi. Prinsip ini mengharuskan PAR atau Participatory Action Research dilaksanakan dengan melibatkan sebanyak mungkin anggota komunitas yang berkepentingan dengan perubahan situasi yang lebih baik. Jadi adanya partisipasi ini merupakan bagian dari keterlibatan antara peneliti dengan berbagai komunitas yang ada. Dengan prinsip ini atau dengan prinsip partisipasi ini, PAR dilakukan bersama di antara anggota komunitas melalui proses berbagi dan belajar bersama untuk memperjelas kondisi dan permasalahan mereka sendiri. Jadi dengan partisipasi ini semua aktivitas, semua kegiatan itu dilakukan bersama-sama dengan masyarakat gitu. Prinsip ini juga menuntut penghargaan pada setiap perbedaan yang melatar belakangi anggota komunitas saat terlibat dalam PAR. Nah, jadi adanya partisipasi ini, dengan adanya keterlibatan ini, jadi kita juga dituntut untuk adanya saling pengertian, adanya saling penghargaan di antara sesama kelompok gitu ya. Karena pasti berbeda kepala, berbeda orang, berbeda pemikiran. Nah, disinilah salah satu bentuk pencerdasan gitu. Pencerdasan, karena kemarin sudah disebutkan bahwa PAR ini juga salah satu tujuannya adalah to education, untuk memberikan pengalaman pendidikan, untuk mendidik. Jadi dengan adanya kebersamaan ini, masyarakat jadi tahu ternyata permasalahannya seperti ini, tindakan yang harus dilakukan seperti ini. Kemudian juga di sini ada perbedaannya ya. Berbeda dengan riset konvensional atau riset murni yang sering kita lakukan. Jadi riset murni berbeda dengan riset PAR karena di dalam PAR peneliti itu bertindak sebagai fasilitator. Fasilitator terjadinya proses riset yang partisipatif di antara anggota komunitas gitu. Bukan orang yang meneliti kondisi komunitas dari luar sebagai pihak asing. Nah, kalau riset partisipasi itu kita peneliti itu sebagai fasilitator. Kalau riset murni itu peneliti bertindak sebagai orang yang meneliti, yang berada di luar kondisi, di luar komunitas gitu. Jadi tidak membaur. Nah, kalau di dalam PAR ini ada prinsip inkulturasi nanti, yaitu adanya membaur dengan masyarakat gitu ya. Nah, itu prinsip yang pertama.
Kemudian yang kedua yaitu prinsip orientasi aksi. Nah, jadi di dalam PAR ini ada keterlibatan, kemudian juga ada aksi. Jadi ada perubahan, ada tindakan, aksi ini tindakan. Jadi ada tindakan. Prinsip ini menuntut seluruh kegiatan dalam PAR harus mengarahkan anggota komunitas untuk melakukan aksi-aksi transformatif, untuk melakukan aksi-aksi tindakan perubahan. Nah, aksi-aksi ini merupakan sesuatu yang direncanakan, yang dilatar belakangi karena permasalahan yang ada, begitu. Misalnya permasalahan di suatu masyarakat itu adalah permasalahan tentang bagaimana banyaknya angka putus sekolah. Nah, angka banyak putus sekolah tersebut kan merupakan permasalahan. Nah, kemudian permasalahan tersebut ingin dicoba untuk dipecahkan. Mencoba untuk dipecahkan yaitu dengan adanya aksi-aksi. Ya, misalnya salah satu aksinya adalah misalnya dengan pemberian beasiswa gitu kepada masyarakat yang kurang mampu gitu. Kemudian akhirnya dia putus sekolah. Nah, akhirnya diberikan beasiswa. Nah, dengan setelahnya diberikan beasiswa itu masyarakat akan kembali ke sekolah gitu. Itu salah satunya. Nah, jadi itu aksi-aksi transformatif mengubah kondisi sosial mereka agar menjadi semakin baik. Oleh karena itu, PAR harus memuat agenda aksi yang jelas, terjadwal dan konkret. Nah, agenda-agenda atau aksi-aksinya itu pertama harus konkret, jelas, kemudian terjadwal dan terencana gitu ya. Jadi karena perencanaan, kemudian penjadwalan, kemudian penentuan aksi itu juga dilakukan secara partisipasi dengan masyarakat dampingan, peneliti melakukan pendampingan, itu harus adanya partisipasi. Nah, sebagaimana prinsip yang pertama. Nah, terus kemudian yang ketiga adanya prinsip triangulasi, ya. Nah, PAR harus dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang. Jadi PAR ini supaya hasilnya, supaya temuannya itu lebih holistik, lebih komprehensif, maka perlu dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi ketika ada permasalahan, maka jangan berhenti dari yang namanya check and recheck. Permasalahan itu betul atau tidak gitu. Sehingga betul-betul mengakar apa yang menjadi permasalahannya. Sehingga kemudian kalau sudah jelas, sudah pasti, sudah fix permasalahannya, maka kemudian nanti dalam menentukan aksi-aksinya itu akan tepat. Dalam menentukan agenda-agenda perubahannya nanti akan tepat. Nah, itu. Kemudian juga menggunakan berbagai metode pendekatan, metode ya, ada wawancara, kemudian ada observasi, kemudian menggunakan angket kalau boleh itu bisa gitu ya. Jadi berbagai cara digunakan gitu untuk mendapatkan hasil yang utuh, mendapatkan hasil yang objektif. Karena ini penelitian, maka perlu ada triangulasi untuk melihat data tersebut apakah data itu valid atau tidak. Oke. Check and recheck. Kemudian alat kerja yang berbeda untuk memahami situasi yang sama agar pemahaman tim peneliti bersama anggota komunitas terhadap situasi tersebut semakin lengkap dan sesuai dengan fakta. Setiap informasi yang diperoleh harus diperiksa ulang lintas kelompok warga atau elemen masyarakat atau cross check. Nah, prinsip ini menuntut PAR gitu ya, mengandalkan data-data primer yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti bersama anggota komunitas di lapangan. Nah, jadi prinsip partisipasi yang pertama itu dibawa di dalam setiap kegiatan, baik di dalam triangulasi ini juga.
cross check, recheck, check and cross check ini harus tetap dibawa. Sedangkan data sekunder, ya riset lain, kemudian kepustakaan, statistik formal, nah itu dimanfaatkan sebagai bahan pembanding gitu. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam penelitian ada primer, ada sekunder. Nah, yang primer itu yang tadi harus betul-betul dilakukan proses triangulasi sehingga didapatkan data yang utuh, yang sempurna, yang objektif. Nah, kemudian data-data pendukung seperti kepustakaan, kemudian statistik formal dan lain sebagainya. Nah, itu dijadikan sebagai bahan pembanding gitu ya, untuk meng-cross check apa betul atau tidak gitu. Misalnya kita mendapatkan data di suatu desa bahwa jumlah penduduknya sekian. Nah, untuk meng-cross check data tersebut perlu ada pembanding. Pembandingnya kalau misalnya data kita didapatkan dari desa, maka kita cek ke RW sehingga ditemukanlah data yang lengkap begitu ya. Nah, kemudian yang keempat ada prinsip luas atau fleksibel gitu ya. Nah, meskipun participatory action research dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang dan pelaksanaan yang cermat atau hati-hati, nah peneliti bersama anggota komunitas harus tetap bersikap luas menghadapi perubahan situasi yang mendadak agar mampu menyesuaikan rencana semula dengan perubahan tersebut. Nah, jadi memang di dalam PAR ini bedanya dengan penelitian murni itu karena ada aspek sosiologis yang sedang dialami bersama baik oleh peneliti ataupun masyarakat. Maka aspek sosiologis ini kadang naik turun, kadang berubah-ubah gitu. Maka perubahan-perubahan itu harus tetap diadaptatif sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan yaitu perubahan tetap terlaksana gitu. Karena perubahan itu menuntut adanya keluasan gitu ya, adanya keluasan. Jadi kita harus luas melihat situasi dan kondisi ya. Misalnya ketika kita akan melaksanakan suatu program, itu bisa jadi berbenturan dengan agenda-agenda lain yang dilakukan oleh masyarakat. Maka di dalam hal ini perlu ada keluasan sehingga kita tetap bisa melaksanakan dan masyarakat juga mau mengikuti begitu. Karena ini sifatnya adaptatif begitu, adaptatif. Ada sisi-sisi kemanusiaan yang harus tetap disesuaikan. Jadi bukan sesuatu yang harus gitu ya, harus dilaksanakan tanggal sekian, maka harus gitu. Nah, jika ada sesuatu yang menghalangi agenda-agenda, maka itu bisa fleksibel atau luas gitu. Nah, seperti itu. Jadi itulah 4 prinsip dari PAR gitu ya, dari PAR. Participatory Action Research. Nah, kemudian juga ada beberapa prinsip yang lain yang hampir sama dengan prinsip yang pertama begitu ya. Jadi ini tambahan saja. Bahwa PAR harus diletakkan sebagai suatu pendekatan untuk memperbaiki praktek-praktek sosial dengan cara merubahnya dan belajar dari akibat-akibat dari perubahan tersebut. Ya, jadi PAR ini merupakan satu pendekatan, gitu ya. Satu pendekatan di dalam memperbaiki permasalahan yang ada di masyarakat, gitu. Kemudian ingin dirubah dan belajar dari akibat-akibat perubahan tersebut. Meskipun ada perubahan, pasti perubahan itu juga menuntut sebuah akibat. Maka sebuah akibat itu juga tetap harus dipelajari, terus dipelajari. Maka di dalam PAR ini ada siklus gitu. Ada siklus seperti PTK, penelitian tindakan kelas gitu. Jadi kalau di dalam PTK itu juga ada siklus. Nah, siklus ini digunakan untuk merubah satu masyarakat yang terjadi akibat adanya perubahan-perubahan begitu ya. Perubahan itu terjadi karena ada tindakan. Nah, tindakan tersebut merubah suatu kondisi masyarakat, kemudian itu menjadi akibat.
Akibat itu juga nanti itu merupakan perubahan. Nah, perubahan itu juga nanti akan berakibat lagi kepada perubahan-perubahan berikutnya. Maka perubahan-perubahan akibat-akibat tersebut peneliti dan masyarakat bisa mempelajarinya gitu. Artinya masyarakat menjadi masyarakat belajar akhirnya, atau learning community. Jadi masyarakat menjadi masyarakat terpelajar gitu. Dengan adanya PAR ini. Jadi PAR ini merupakan pendekatan kepada masyarakat di dalam merubah suatu kondisi masyarakat yang mana masyarakat tersebut nanti akan belajar. Nah, kemudian yang kedua adalah secara keseluruhan merupakan partisipasi yang murni atau autentik. Jadi dari masyarakat itu akan didapatkan data yang autentik, di mana akan membentuk sebuah spiral yang berkesinambungan sejak dari awal perencanaan, tindakan, observasi, evaluasi, gitu ya, refleksi, teoritisi pengalaman. Jadi itu merupakan siklus, spiral yang berkesinambungan sejak dari perencanaan atau planning, kemudian tindakan, pelaksanaan atas rencana, kemudian dari sisi observasi, baik itu evaluasi atau pelaksanaan rencana, kemudian juga nanti di akhir ada refleksi. Nah, refleksi ini menjadi teoritisi pengalaman. Jadi dari pengalaman tersebut kita dapat merefleksikan. Nah, refleksi ya. Dari pengalaman kemudian nanti ada refleksi. Nah, refleksi ini adalah teoritisi pengalaman. Jadi membuat satu teori dari pengalaman. Ini adalah empiris gitu, empirisme gitu. Jadi mendapatkan teori dari suatu pengalaman. Nah, kemudian yang ketiga, PAR ini memiliki prinsip bahwa PAR merupakan kerjasama atau kolaborasi. Tadi prinsip yang pertama. Semua yang memiliki tanggung jawab atas tindakan perubahan dilibatkan dalam upaya-upaya meningkatkan kemampuan mereka. Jadi semuanya, semua aktivitas baik dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian dari observasinya, kemudian membuat satu teoritisi pengalaman atau teori dari pengalaman-pengalaman yang dialami itu bersama-sama. Artinya ada prinsip kolaborasi. Kemudian yang keempat adalah PAR merupakan suatu proses membangun pemahaman yang sistematis atau systematic learning process. Nah, kemarin sudah disampaikan juga bahwa salah satu definisi PAR itu adalah inquiry, systematic inquiry. Jadi penelitian yang sistematis gitu ya. Nah, di sini juga membangun pemahaman yang sistematis gitu ya bagi masyarakat gitu. Nah, ini juga merupakan proses penggunaan kecerdasan kritis, saling mendiskusikan, karena di dalam merencanakan kemudian juga melakukan tindakan itu harus ada diskusi, ada dialog gitu. Mendiskusikan tindakan mereka dan mengembangkannya sehingga tindakan sosial mereka akan dapat benar-benar berpengaruh terhadap perubahan sosial. Kemudian yang kelima, PAR merupakan suatu proses yang melibatkan semua orang dalam teoritisasi atas pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Nah, ini adalah ketika refleksi. Jadi dalam hal teoritisasi artinya membuat teori dari pengalaman-pengalaman, itu adanya prinsip pelibatan atau partisipasi. Nah, baik itu materi yang bisa saya sampaikan melalui YouTube kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan, banyak kehilapan. Wal'afu minkum waffaqanallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.